Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi ya bersama Pak Ardi dalam materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, hari ini Pak Ardi akan menyampaikan sebuah permainan yang cukup terkenal di sekolah-sekolah terkenal bagi anak-anak. Apa itu, Pak? Oke, langsung saja. Nah, adalah permainan kasti. Kasti. Sudah tahu ya permainan kasti itu bagaimana dan lain-lainnya. Kita akan belajar lebih lanjut biar lebih paham ya. Nah, oke, apa itu permainan kasti? Kasti adalah salah satu permainan beregu yang menggunakan bola kecil. Ada bola kasti, ada bola tenis. Tapi kita biasa menggunakan bola tenis yang hijau itu, ya betul. Nah, maka kasti termasuk dalam permainan bola kecil. Ada lagi selain kasti permainan bola kecil apa aja? Ya, ada softball, ada baseball, ada golf, ada rondes dan lain-lainnya. Oke. Nah, kasti ini merupakan olahraga permainan yang populer bagi anak-anak. Biasanya ini sebagai primadona ketika pelajaran PJOK. Ya enggak? Ya dong. Oke, permainan kasti ini juga berguna untuk apa, Pak? Untuk melatih kekompakan, kerjasama, dan ketangkasan. Jadi ketika main kasti itu harus kompak dengan teman-temannya, harus kerjasama dengan teman-temannya, jangan saling menyalahkan, saling marah-marah, apalagi nangis, karena permainan ini cukup menyenangkan. Ya enggak? Betul? Siap. Permainan ini jadi kasti dimainkan oleh dua tim, yaitu tim pemukul dan tim penjaga. Ada dua ya, tim pemukul dan tim penjaga. Untuk meraih kemenangan diperlukan kerjasama antar pemain dalam satu tim. Jadi sangat diperlukan kerjasamanya. Oke, kasti. Lanjut, teknik dasar permainan kasti. Jadi kalian harus bisa untuk bisa main kastinya menang, harus bisa teknik dasarnya. Teknik dasarnya ada apa, Pak? Satu, memukul. Jelas, kasti menggunakan tongkat pemukul untuk memukul bola sejauh-jauhnya. Harus bisa memukul. Yang kedua harus bisa melempar, ya melempar bola. Kemudian kalau ada melempar pasti ada menangkap bola. Di materi yang lalu kita sudah belajar mengenai melempar dan menangkap. Nah, ketika kalian sudah bisa, maka permainan kasti akan lebih mudah dimainkan oleh kalian. Oke ya, kita bahas satu persatu. Melempar, kemarin kita sudah belajar untuk melempar. Ada berapa? 4. Betul, ada 4. Yang pertama adalah melempar bola melambung, sudah bisa. Melempar bola mendatar, ya caranya sudah bisa juga. Kemudian bola memantul dan bola menggelinding. Nah, sudah bisa ya cara melemparnya kalian? Sip, pinter. Kemudian ada menangkap. Menangkap juga ada 4 bentuknya. Ada menangkap bola melambung, ada menangkap bola mendatar, ada menangkap bola memantul, dan menangkap bola menggelinding. Bisa ya? Kalian kemarin sudah praktek, harus bisa. Oke, selanjutnya yang belum kalian praktekkan adalah untuk memukul. Jadi cara melakukan teknik memukul adalah tongkat yang digunakan ketika permainan dipegang dengan satu tangan. Kalau kasti menggunakan dipegang dengan satu tangan, kalau permainan yang lain seperti softball atau baseball itu tongkat pemukulnya dipegang menggunakan dua tangan. Nah, di kasti tongkat itu biasanya dipegang di tangan kanan. Nah, tangan kiri digunakan untuk memberi tanda kalian mau seberapa, mau di antara dada atau di atas kepala atau di bawah. Nah, itu fungsi bagi tangan kirinya. Kemudian buka kaki selebar bahu,
badan condong ke depan. Nah, pandangan fokus ke arah pelambung dan ke arah datangnya bola. Ketika bola sudah mendekati, ayunkan tangan ketika datangnya bola. Tongkatnya diayunkan, timingnya pas, waktunya perkenaan bolanya, maka bola akan terpukul. Nah, ini adalah salah satu latihannya, bentuk latihannya. Kalau ini tidak ada pelambungnya, tapi untuk ketepatan memukul bola ya. Nih, jadi ada alat bantunya di sini. Nah, ternyata memukul itu dibedakan menjadi 3. Jadi ketika kalian memukul bola itu melambung, atau memukul bola itu mendatar, atau memukul dengan memantul supaya tim penjaga susah menangkapnya, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, sarana dan prasarana permainan kasti itu apa ya, Pak? Oke. Nah, sudah bisa dilihat. Nah, pertama harus ada pemukulnya. Pemukul ini biasanya terbuat dari kayu. Untuk permainan kasti ya, panjangnya sekitar 60 cm. Ada bagian yang besar kemudian mengecil. Nah, yang dipegang yang di bagian kecil ini. Kemudian ada bola. Kita biasa menggunakan bola tenis seperti ini bolanya ya. Nah, kemudian ada tiang hinggap. Ini untuk base-nya, untuk posnya biasanya. Nah, kemudian ada satu lagi tempat pelambung, tempat orang yang melempar bola ke pemukul. Ada 4 ya. Nah, kemudian yang paling penting harus ada lapangannya. Nah, ini adalah gambar lapangan bola kasti. Sudah ada yang tahu kalau lapangan kasti itu bentuknya seperti ini? Nah, jadi permainan kasti itu memiliki lapangan lebarnya 30 meter seperti ini lebarnya, kemudian panjangnya 60 meter. Nah, di dalam lapangan ada 4 tempat, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1 adalah untuk tempat pelambung, yang kedua tempat pemukul, ketiga adalah ruang pelambung. Biasanya ketiga ini sebagai tempat penangkap. Ketika pemukul tidak mengenai bolanya, maka akan ditangkap oleh yang ketiga ini. Nah, kemudian di keempat ini ada yang namanya ruang bebas. Jadi ini tim pemukul harus ada di ruang bebas ini, tidak boleh keluar. Kalau nanti dia melebihi batas, dia bisa dimatikan dengan cara dilempar dengan bola. Oke ya, seperti itu. Kemudian, nah, di jaraknya ini adalah 5 meter. Setiap kotak ini adalah 5 meter, kecuali untuk ruang bebasnya ada 15 meter. Nah, base pertama atau tiang hinggap pertama ada di sini. Jaraknya 5 meter dari mana? Dari ruang pemukul. Nah, kemudian setelah pukulannya kena dengan bola, dia akan lari ke tiang hinggap 1. Kalau kondisinya aman, dia bisa ke tiang hinggap kedua, tiang hinggap ketiga, dan kembali lagi ke ruang bebas dan digantikan oleh pemukul selanjutnya. Nah, wasitnya ada di sini, di ruang bebas, mengawasi ketika pukulan itu sah atau tidak sah. Nah, oke ya, sudah tahu ya, ini adalah lapangan kasti. Oke, kemudian cara bermain kasti bagaimana Bapak? Oke, sebelumnya kita harus menyiapkan 2 tim. Nah, setiap tim terdiri dari 12 pemain dan satu kapten. Silahkan pilih satu kapten. Nah, kemudian permainan ini membutuhkan apa tadi? Kerjasama, kekompakan, dan bermain secara sportif yang baik, jangan curang. Oke, ada 2 tim
tim pemukul dan tim penjaga. Nah, tim pemukul itu memiliki hak setiap pemain melakukan satu kali pukulan. Jadi memberikan satu kali kesempatan bagi pemukul. Kena nggak kena harus lari ke tiang hinggap 1. Kalau kena bolanya kondisinya aman bisa ke tiang hinggap 2 atau 3 atau bahkan bisa kembali lagi ke ruang bebas. Kalau tidak kena bolanya tidak sah, maka cuma ke tiang hinggap 1. Nah, kecuali pemain terakhir. Jadi pemain itu tidak ada eh, apa namanya teman yang untuk memukul lagi. Jadi dia 3 kali kesempatan. Nah, setelah memukul, tongkat harus diletakkan pada ruang pemukul. Jangan dibandemke ke kancane atau ditaruh saja lalu baru lari ke tiang hinggap. Nah, pukulan yang sah itu pukulan yang mengenai tongkat dan bola melampaui batas pemukul. Nah, itu batas ruang pemukul mana Pak? Ya tadi melebihi garis ruang pemukul dan ke arah lapangannya. Kalau balik itu pukulannya tidak sah. Oke, kemudian kita ke tim penjaga. Tim penjaga, nah ini berhak mematikan lawan dengan melempar bola ke arah pemain lawan di seluruh anggota badan kecuali kepala, atau dengan menangkap bola hasil pukulan tim pemukul 3 kali berturut-turut maka dia bisa menjadi tim pemukul, tim penjaga tadi, atau mematikannya dengan membakar ruang bebas jika ruang bebas tadi sudah kosong ketika pemain terakhir 3 kali kesempatan tadi tidak bisa menggunakan kesempatannya. Oke, paham ya? Selanjutnya untuk pelambung. Pelambung biasanya adalah tim dari penjaga. Dia melambungkan bola ke arah tim pemukul. Nah, melambungkan bolanya itu sesuai dengan permintaan si pemukul tadi. Jadi tangan kanan si pemukul memegang bola, tangan kirinya sebagai permintaan bolanya. Bolanya mau minta di atas, di bawah, atau terserah si pemukulnya tadi. Nah, bila pelambungnya tidak sesuai permintaan si pemukul 3 kali, maka pemukul bisa mendapatkan hadiah yaitu jalan bebas ke tiang hinggap 1 dan pemain tadi mendapatkan poin ketika pulang ke ruang bebas. Nah, kemudian pergantian tempat atau tukar bebasnya jika salah satu pemain tim memukul terkena bola dari tim penjaga. Kemudian tim penjaga tim penjaga itu bisa menangkap 3 kali secara berturut-turut pukulan dari tim pemukul, atau bisa tukar tempat lagi karena tongkat pemukul terlepas saat memukul atau keluar dari ruang pemukul, seperti itu. Nah, cara mendapatkan poinnya bagaimana? 1. Pemain yang sukses memukul atau pukulannya sah, nah itu langsung lari ke tiang hinggap 1, 2, dan 3 secara bertahap itu mendapatkan 1 poin. Jadi dia dibantu dengan pemukul yang lain. Kemudian pemain yang sukses yang sah pukulannya, dia bisa ke tiang hinggap 1, 2, dan 3 dan bisa pulang ke ruang bebas, maka dia mendapatkan 2 poin. Nah, tim penjaga juga bisa mendapatkan poin asal dia bisa menangkap hasil pukulan langsung tanpa bolanya jatuh, itu mendapatkan 1 poin. Nah, tim yang mendapatkan poin terbanyak dalam 2 kali 30 menit, nanti ada istirahatnya 15 menit, nah itu dinyatakan sebagai pemenang, seperti itu. Nah, demikian materi yang bisa Pak Agus sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa dicatat yang penting-penting nah untuk belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.